Kalau kamu ditanya apa moto Yamaha, kamu bisa jawab dengan mudah, selalu di depan. Sekarang kalau kamu ditanya apa moto hidup kamu, kalau kamu berpikir kamu akan mendapatkan impian kamu, mulailah bertindak dengan langkah kecil. Setidaknya kamu memiliki mindset yang bisa kamu pegang. Dan jangan menganggap kamu akan mudah mendapatkan impian kamu. Ketika kamu mengejar impian kamu dengan cara sugesti positif saja, atau dengan hukum energi tarik-menarik saja, berdiam diri atau berdoa di rumah atau tempat ibadah, lalu kamu pikir semuanya akan berhasil. Hidup ini tidak bekerja seperti itu. Jangan mau dibohongi. Dan kamu juga tahu, tidak satu agama pun mengajarkan untuk mendapatkan sesuatu cukup dengan berdiam diri dan berdoa. Kalau kamu punya mimpi, maka bangun, keluar dari kamar, berusaha dan bekerja. Satu-satunya cara untuk mengubah itu semua adalah kamu bilang sama diri kamu, tidak, saya tidak akan menyerah. Apakah kamu benar-benar ingin mendapatkan itu? Apakah kamu rela tidur malam, bangun lebih awal, padahal keluarga kamu masih tidur lelap? Apakah kamu rela kehilangan teman-teman kamu dan dianggap gak asik lagi karena kamu sibuk ngejar cita-cita kamu? Sekarang kamu bisa memilih. Apakah kamu benar-benar ingin mengejar impian kamu, atau kamu lupakan semua mimpi kamu? Semua kesedihan, kesusahan, keringat, lelah itu adalah bagian dari keberhasilan kamu. Lalu karena kamu gagal buka usaha yang bisa dihitung jari, kamu udah anggap kamu udah gak bakat. Lalu kamu baru aja ngelamar 100 perusahaan, kamu menyerah cari kerja. Lalu kamu sekarang baru aja dapat nilai D, kamu mau berhenti kuliah. Ayolah, saya hanya ingin memberitahu kamu, kamu sudah jalan terlalu jauh untuk menyerah sekarang. Kamu sudah menginvestasikan fisik dan materi terlalu banyak untuk menyerah sekarang. Kamu sudah terlalu banyak berkorban untuk menyerah sekarang. Jangan galau, jangan menyesal, jangan bersedih. Yakin Tuhan akan selalu bersama kamu. Ini saatnya kamu dapatkan hasil jerih payah kamu. Mulai sekarang saya berjanji akan menyelesaikan yang sudah dimulai. Saya berjanji tidak akan kehilangan semangat. Dan saya berjanji memiliki mental yang kuat. Dan saya akan menjadi pemenang. Dan mulai sekarang saya tidak akan pernah menyerah walaupun diri saya merasa tidak kuat lagi. Sudah terlalu banyak keringat yang menetes. Sudah terlalu banyak air mata ini yang mengalir. Saya akan terus lakukan dan terus lakukan. Kamu sudah terlalu dekat di garis finish. Kamu hanya sedikit lagi, hanya satu putaran lagi. Karena kamu gak tahu sebentar lagi kamu akan berhasil. Karena kamu gak tahu tinggal satu langkah lagi kamu akan menjadi juara. Kamu tidak akan berhenti walau kamu lelah. Kamu gak akan berhenti walau kamu disakiti. Karena kamu akan terus maju. Ini putaran terakhir kamu. Sebentar lagi kamu berhasil. Terus berjalan, terus berlari, jangan berhenti, terus berusaha. Jalan-jalan. Tuhan mengetahui siapa yang benar-benar berusaha. Kamu pasti bisa. Kamu berhasil. Kamu itu memiliki mental yang luar biasa. Jangan berhenti, terus berusaha. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Sekarang gini, kalau kamu melakukan suatu pekerjaan yang ngerasa kamu itu merasa terpaksa, dan kamu ngerasanya itu nggak kamu banget, dan kamu ngerasanya nggak bisa tumbuh dengan itu, kamu cuma kehilangan keyakinan. Kamu cuma kehilangan orang yang mendukung kamu.
kamu cuma kehilangan semangat sementara. Tapi kamu perlu tahu, semua yang buruk terjadi itu sekarang hanya 10% dari momen hidup kamu. Sisanya 90% waktu kamu menikmati proses. Kamu perlu ingat, kamu masih bisa untuk mengulangi kembali, mempelajari kembali, dan kamu perlu ingat, semua hal yang sangat buruk terjadi akan menghasilkan sesuatu yang sangat indah. Ya, motivasi di YouTube. Kita perlu masalah untuk berkembang, karena tanpa masalah kita hanya menjadi orang rapuh. Masalah itu adalah pupuk, masalah itu adalah nutrisi, masalah itu memberi kita kekuatan pada diri untuk tumbuh. Kita perlu masalah untuk mendorong kita tumbuh dan melewati itu. Semua yang kamu lihat cantik dan indah sekarang itu dimulai dari tempaan banyak masalah. Sahabatku, yang diperlukan untuk kita bangkit adalah kita tanamkan pada diri kita di setiap harinya. Saya harus bangkit, saya harus buang semua beban ini di tengah-tengah orang yang membenci, di tengah-tengah cobaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah sesuatu yang buruk yang tidak pernah kamu kira. Saya pasti bisa melewati itu, saya pasti bisa. Betul, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Kamu pasti bisa memulai dan mengulangi semuanya lagi. Kamu pasti bisa menemukan kembali kesempatan itu. Kadang kamu dapat cobaan yang kamu rasa di luar kemampuan kamu. Kadang kamu dapat cobaan yang kamu buat kamu ingin mengakhiri semuanya. Kadang kamu rasa tidak ada lagi orang yang peduli dan mendukung kamu. Tapi kamu perlu tahu, kamu akan terus berjuang untuk mendapatkan mimpi kamu, karya kamu, profesi kamu, hidup kamu, pasangan kamu, rumah kamu, mobil kamu, aset kamu. Saya akan terus melangkah dan terus berlari, dan saya tidak akan pernah menyerah untuk keluarga saya, orang tua saya, anak-anak saya, istri saya. Saya akan terus melangkah. Kamu gak akan biarin diri kamu berhenti. Kamu gak akan biarin kamu hanya menjadi orang cadangan. Iya Pak. Kamu gak akan biarin diri kamu lemah. Walau kamu harus mundur 2 langkah ke belakang, tapi kamu akan maju 3 langkah ke depan. Karena kamu sekarang adalah seseorang yang memiliki mental pemenang, dan itu takdir kamu menjadi seorang juara. Gimana kalau mau belanja online, tapi nggak punya kartu kredit, bawa ATM, tapi antrinya selapangan bola, mau bayar di minimarket, tapi malah diserang beruang. Sekarang kan ada Shopee COD. Pilih opsi COD pada menu pembayaran Shopee, gratis ongkir se-Indonesia. Sahabatku, coba bayangkan, coba visualisasikan, ketika 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, kamu punya rumah idaman kamu yang luas. Rasakan betapa empuknya ketika duduk di mobil idaman kamu. Coba bayangkan, kamu sedang berenang di kolam renang pribadi kamu, dan kamu punya gym sendiri, dan kamu punya. Tapi coba bayangkan kebalikannya. Tutup mata kamu ketika 20 tahun dari sekarang, dan kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu tetap menjadi orang yang sama seperti kamu sekarang. Coba bayangkan, berapa kali kamu putus nyambung dengan pasangan kamu.
Berapa kali usaha kamu bangkrut? Berapa kali kamu terus-terusan cari kerja karena kamu ngerasa nggak cocok? Berapa kali kamu diputusin kerja karena sikapmu atau kamu cari alasan industrinya lagi jelek? Susah dapat kerjaan yang settle. Yes. Buat teman-teman Setelah semua, itu, motivasi. apa yang akan dibilang oleh pasangan kamu? Atau mungkin kamu ditinggalkan? Seberapa sedih orang tua kamu ketika melihat keadaan kamu nanti? Dan seberapa banyak saudara atau teman-teman kamu yang prihatin atau ngejauhin kamu? Lalu kamu berusaha menenangkan diri kamu dan merasa semua nyinyiran lingkungan kamu itu benar karena kamu menyerah dengan impian kamu. Apabila kamu ngerasa gak masalah dengan semua hal itu terjadi pada kamu, maka biarkan hidup kamu seperti sekarang. Tapi kalau kamu tidak ingin seperti itu, jalan terbaik adalah kamu harus berubah sekarang. Bila kamu telah berubah sekarang dan hasilnya tidak sesuai dengan jalan yang kamu kira, setidaknya kamu akan tetap respect dengan diri kamu sendiri. Setidaknya kamu telah mengambil sikap untuk berubah. Setidaknya kamu telah mencoba dan berjuang. Setidaknya kamu sudah memiliki mental pejuang yang gak akan putus asa. Setidaknya kamu telah mengetahui bahwa cara yang itu gagal dan kamu akan mencoba cara lain agar kamu bisa mendapatkan impian kamu. Kamu gak akan dapat peluang berhasil lebih besar jika kamu gak mau mengambil risiko untuk melangkah lebih jauh. Ketika kamu disiplin, kamu tidak akan negosiasi dengan kata malas, bosan, dan tidak ada waktu. Ketika kamu yakin, seyakin-yakinnya, kamu akan buang semua pikiran negatif, hinaan, dan cacian. Bedanya kamu sama orang lain, kamu punya mimpi gak sekedar mimpi. Karena kamu tahu kamu punya impian yang harus kamu wujudkan. Dan kamu tahu yang ubah dunia itu apa? Bukan keadaan kamu, bukan visi kamu, tapi seberapa keras kamu berusaha dan terus bekerja. Coba bayangkan apa yang terjadi pada diri kamu ketika kamu sudah kerja keras, sekeras-kerasnya. Apa yang terjadi ketika kamu push diri kamu untuk mendapatkan mimpi kamu padahal kamu malas melakukannya? Apa yang terjadi ketika kamu menjadi orang yang benar-benar disiplin? Apa yang terjadi ketika kamu benar-benar yakin dengan impian kamu dan kamu gak akan peduli dengan haters yang selalu menggoyahkan keyakinan kamu? Setelah kamu melakukan itu semua, kamu adalah orang yang paling layak untuk dapatkan yang kamu inginkan. Sahabatku, coba tanamkan pada diri kamu. Saya ingin melihat diri saya sejauh apa bisa melangkah. Saya ingin melihat diri saya seberapa banyak bisa menyelesaikan semua target saya. Saya ingin melihat diri saya melakukan semuanya selagi bisa, selagi mungkin, selagi masih ada kesempatan. Dan saya nggak akan biarkan diri saya berpikir mungkin saya bisa menyelesaikan itu. Kamu akan melakukan usaha semaksimal mungkin, terus berusaha melampaui keterbatasanmu. Saya akan lakukan terus dan saya tidak akan pernah berhenti. Di penghujung akhir tahun ini, apakah target hidupmu, apakah cita-citamu sudah tercapai? Bila belum, bersabarlah,
kamu itu tidak sendirian. Karena lebih dari 85% orang tidak mencapai targetnya. 85% orang tidak mencapai targetnya. Semua orang ingin bahagia. Semua orang ingin hidupnya menyenangkan, mempunyai pasangan yang pas, target hidupnya tercapai, punya uang banyak, dihormati dan terkenal. Betul. Semua orang ingin itu. Iya. Semua orang ingin punya pekerjaan yang menyenangkan dan penghasilan yang berlipat-lipat. Tapi nggak semua orang siap bila bekerja 40 jam lebih lama dari biasanya. Berusaha di hari libur padahal teman yang lain masih di kasur. Iya. Berusaha terus cari ide kreatif padahal udah seminggu mentok nggak ketemu caranya. Betul. Banyak orang ingin kaya, tapi sedikit Iya. yang ingin bekerja lebih lama. Iya. Bekerja tanpa pengorbanan, tanpa menunda kesenangan, padahal itu mengakumulasi aset yang kamu punya. Semua orang ingin punya hubungan yang menyenangkan dan harmonis, tapi nggak mau berusaha mengeluarkan waktu lebih untuk refleksi diri, perbaiki sikap, dan saling mengerti. Kenapa kamu tetap biarkan diri kamu seperti sekarang? Kenapa kamu biarkan keinginan kamu meningkat tapi nggak seiring dengan usaha kamu? Kenapa? Manusia diciptakan bukan sekedar hidup, tapi hidup untuk menemukan sesuatu yang lebih dari hidup. Hidup untuk memberikan warna baru, hidup untuk memberikan pandangan baru, hidup untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya dan lebih mencintai Tuhannya. Untuk menemukan jalan itu, mungkin kamu bingung harus memilih jalan yang mana. Kesulitan melewati masalah yang belum pernah kamu alami, menghadapi seseorang yang buat kamu sangat tidak nyaman, tapi kamu bisa ambil pelajaran dan tidak melakukannya lagi. Terjatuh, terpuruk itu musibah, tapi membiarkan diri kamu terpuruk itu adalah pilihan. Ubah cara pandangmu, jangan terjebak dan monoton ketika kamu belajar bermain musik dan tujuan kamu bukan untuk tampil di Indonesian Got Talent, tapi kamu bermain musik untuk menikmati setiap progresnya, setiap nada yang kamu mainkan, merasakan indahnya lantunannya, hati kamu akan lebih tenang dan damai. Yes, good. Aku Siska, kontestan MasterChef Indonesia